Sandiaga Salahuddin Uno merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang dilantik pada tahun 2020. Ia merupakan seorang pengusaha yang sukses. Pada 2010, ia dinobatkan sebagai 40 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari 400 juta US dollar. Kamu ingin seperti Pak Sandi? Mari kita simak 6 tips sukses dari Sandiaga Uno. Prinsip yang pertama, kejar pencapaian, bukan nominal. Dalam sebuah wawancara, Pak Sandiaga Uno menceritakan kisahnya berinvestasi di Amerika Serikat. Saat itu, ia bersama 3 orang temannya berinvestasi di sebuah perusahaan. Investasi itu berbuah manis, dengan keuntungan sampai 1/4 total kekayaannya. Mereka semua senangnya bukan main. Mereka berniat langsung kembali ke rumah. Sayangnya, karena sudah larut malam, jadwal pesawat pulang pada saat itu sudah habis. Dibanding menyewa kamar hotel, Pak Sandi dan kawan-kawannya memilih duduk di emperan bandara sampai pesawatnya tiba. Lelah, namun menurutnya seru. Mereka menghemat $300 malam itu. Baginya, rasa senangnya berhemat biaya hotel sama dengan rasa senang meraup untung besar dari investasi tadi, meski nominal uangnya sangat berbeda. Pak Sandi menjelaskan bahwa kita perlu mengejar pencapaian, terlepas dari besar kecilnya nominal. Setiap pencapaian membangun karakter sang pemenang dalam hidup kita menuju kesuksesan. Tips berikutnya yaitu perkaya diri dengan informasi. Pak Sandiaga Uno mengaku pernah dijuluki sebagai tong sampah oleh temannya saat bekerja di perusahaan Singapura dahulu. Hal ini karena dirinya merupakan kutu buku dan tahu segala hal. Sebelum tidur, Pak Sandi selalu menyempatkan diri untuk membaca buku selama 1 jam. Paginya, ia membaca 4-5 surat kabar, ditambah dengan artikel-artikel dari media-media online. Kebiasaan yang dilakukannya sejak kecil ini terbawa sampai ia dewasa. Sampai-sampai ia mengidap rabun jauh parah, hingga -11 sebelum akhirnya dioperasi. Baginya penting untuk memperkaya diri dengan informasi. Sebab dengan informasi, kamu bisa 1 langkah lebih maju dibanding pesaingmu. Dan salah satu cara untuk memperkaya informasi adalah dengan membaca. Hal ini dibuktikan dengan portofolio investasinya. Pak Sandiaga terkenal sebagai orang yang pandai memprediksi tren bisnis. Ia sering berinvestasi di perusahaan yang memiliki potensi berkembang, lalu menjualnya kembali untuk mendapat untung. Bagaimana caranya memprediksi? Ya dari mengumpulkan informasi. Jadi jika kamu ingin sukses dalam hidup, jangan sampai kamu malas membaca. Ketiga adalah kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Pak Sandi sering menyebut slogan ini sebagai 4AS di berbagai kesempatan. Saat ditanya apakah Pak Sandi percaya pada hoki, ia menjawab bahwa ia sangat percaya pada keberuntungan atau hoki. Tapi tidak melulu masalah hoki saja. Ia menjelaskan bahwa hoki berbanding lurus dengan kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita. Kerja keras artinya semangat dan seberapa disiplin kamu. Kerja tuntas adalah menyelesaikan tugas dengan baik tanpa kurang apapun. Kerja cerdas adalah bagaimana kamu bisa efisien. Sementara kerja ikhlas maksudnya adalah lakukan pekerjaanmu dengan sepenuh hati. Bagi Sandiaga Uno, usaha seseorang baru dikatakan maksimal bila sudah mencakup 4 hal ini. Jadi jangan berharap sukses hanya dari hoki semata, tanpa adanya kerja yang nyata. Mau kamu sembahyang rajin dan terus berdoa, selama kamu diam saja, tujuanmu tak akan tercapai. Tapi jika semua usaha sudah maksimal, berdoa dan berserah dirilah pada Tuhan. Niscaya keinginanmu akan dikabulkan. Tips keempat adalah menyadari semua hal hanyalah titipan Tuhan. Pada 2011, saat ditanya bagaimana perasaannya menjadi 40 orang terkaya di Indonesia, Sandiaga menjawab bahwa semuanya hanya titipan Tuhan. Kemudian pada 2013, perusahaannya mengalami penurunan drastis dan posisinya tergeser. Ia lalu diberi pertanyaan yang sama. Dengan bijak, Pak Sandi menjawab bahwa itu hanya titipan Tuhan. Ia juga mengatakan tidak berambisi merebut predikat 40 orang terkaya itu lagi. Baginya predikat itu memang bagus sebagai motivasi.
ia justru senang jika nanti ada pengusaha muda di Indonesia yang menggantikannya menduduki posisi itu. Pak Sandiaga memang terkenal sebagai orang yang religius. Oleh karena itu, ia pun terbiasa dengan konsep bahwa semua hal, termasuk kesuksesan, hanyalah titipan Tuhan. Ia bersyukur ketika diberi nikmat, tapi juga ikhlas jika nikmat itu diambil kembali. Walau memang ikhlas tidaklah mudah, tapi jika kamu sudah bisa ikhlas, maka kamu sudah selangkah maju untuk bangkit dari kegagalan. Prinsip berikutnya yaitu memiliki mindset entrepreneurship atau wirausaha. Untuk memotivasi pengusaha baru, Pak Sandiaga pernah berkata, entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan mindset. Yaitu mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Apa maksud dari kata motivasi itu? Maksudnya adalah, seorang pengusaha bukan hanya orang yang memiliki bisnis. Ia harus memiliki ide kreatif dan inovatif. Ia juga harus bisa memimpin anak buah dan disiplin dalam bekerja. Etos kerjanya harus baik dan bisa menjadi contoh. Pengusaha juga tidak boleh mudah menyerah. Harus selalu bisa melihat peluang di tengah kesulitan. Jadi buat kamu yang ingin sukses berbisnis seperti Pak Sandi, mulailah ubah cara pikirmu. Jangan mentang-mentang kamu bos, bisa seenaknya. Justru, menjadi bos akan lebih sulit sebab kamu harus mengatur diri sendiri. Di dalam ajaran Muslim disebutkan bahwa restu Allah adalah restu ibu. Oleh karena itu, jangan sampai lupa mohon doa ibumu. Pada sebuah seminar, Pak Sandi pernah mendapatkan pertanyaan mengenai ibunya. Ia menceritakan bahwa ia sangat dekat dengan ibunya. Bahkan di tengah kesibukan beliau, entah sebagai pengusaha ataupun pejabat, ia selalu menyempatkan waktu khusus untuk melakukan video call. Ia sangat percaya bahwa segala yang dilakukannya bisa berhasil karena doa ibunya. Ia juga tidak menampik bahwa disiplin yang dimilikinya berkat didikan dari ibunya sejak kecil. Ini mungkin bisa jadi tamparan buat kita, sebab tak jarang kesuksesan, jabatan, dan harta membutakan kita dari perjuangan orang tua kita. Demikian 6 tips sukses dari Sandiaga Uno. Jika kamu punya tokoh panutan yang ingin dibahas, beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update Poskata. Jangan lewatkan video inspiratif lain di channel ini. Klik video di samping kanan layar, sampai jumpa lagi di video berikutnya.